kontak dengan Tuhan dan alam semesta. Begini ya, ini pengalaman gue, dan tentu saja tidak semua orang pengalaman mengenal Tuhan itu sama. Kalau gue pertama pencarian gue dulu tentang Tuhan. Setelah gue mencari, gue yakin banget. Seperti halnya lo semua pasti kan punya agama dan punya doa gitu. Nah, ketika doa gue dijawab, gue yakin Tuhan ada dan menjawab doa-doa gue. Dari situlah gue sering kontak, dan memang yang namanya kontak itu kan hubungan ya. Kalau hubungan kita deket sama Tuhan, apapun itu jadi enak, jadi indah. Tapi tidak juga sih orang, misalkan ada orang seolah-olah mengenal Tuhan banget gitu ya, bahkan pakaiannya aja agamis banget, tapi menyebut nama-nama kebesaran Tuhan, dia sambil main-main, apalagi sambil berbuat hal yang tidak terpuji. Gue gak yakin kalau dia kenal Tuhan gitu. Mengenal Tuhan tuh apa sifat-sifat Tuhan? Sifat pengasih, penyayang. Nah, untuk mengenalnya kita juga harus punya sifat-sifat itu. Kalau kita tidak punya sifat-sifat itu, bagaimana kita juga mengenal kasih sayang Tuhan? Nah, kontak dengan alam semesta ya, kaitan dengan olahraga gue kemarin ya, gue memang kalau berorhiba, gue selalu kontak dengan Tuhan dan alam semesta. Kontak dengan alam semesta, lu orang sebetulnya bisa sering-sering aja latihan, lo komunikasi, ngobrol, sapa, halo apa kabar kamu. Nah, kamu berilah mereka tuh kebaikan. Misalkan kamu siramin, kamu punya tanaman, kamu rawat, kamu ajak ngobrol, kamu tebarkan doa gitu. Lihat aja pohonan lo, pasti juga pohonan lo tuh seger-seger terus gitu kan. Artinya dia bisa menerima komunikasi dengan kita. Apalagi kalau kita menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta ya, dengan cara kita tuh jagalah kebersihan, ngelihat sampah kita kumpulin, buang ke tempat sampah, jangan jorok, malah ini ada pohonan dikencingin gitu kan, konyol kayak begitu tuh. Nah, untuk kontak dengan alam semesta begitu juga, ada timbal balik. Ibaratnya kita menebarkan energi positif, maka dia juga akan menebarkan energi positif. Lihat banyaknya bencana-bencana ya di mana-mana gitu. Itu kita coba renungkan, kenapa alam itu ngamuk? Berpuluh-puluh tahun ya kita diberi manfaat oleh alam semesta ini, tapi banyak manusia hanya merusak ya. Habis menanam dia tidak bertanggung jawab, tidak disiram, tidak dirawat. Habis menebang dipakai buat kebutuhan hidup, dia tidak tanami lagi. Banyak sekali deh dari kita yang hidupnya itu asal-asalan gitu loh, tidak menghargai ciptaan Tuhan, pohon-pohon dan lain-lain. Coba deh kita merenung, kenapa alam ini sekarang ini seperti ngamuk gitu ya, seperti marah sama kita, karena kita kurang berkasih sayang dengan alam ini. Ada yang bertanya juga nih, katanya gue takut banget, bahkan belum ngalamin COVID aja udah rasanya kena COVID gitu loh, saking takutnya. Gue yakin sih yang bikin kita takut nih sebetulnya banyaknya berita-berita bohong, berita-berita hoax itu yang dikarang-karang orang nggak bertanggung jawab, orang tidak terpuji, orang jahat ya, membuat berita-berita yang sebenarnya berita itu nggak ada. Dia mengada-ngada
bahkan bilang katanya si Anu ceritanya begini, kata si Anu, padahal itu tidak ada gitu. Kita keburu takut. Nah, caranya gampang, nggak usah percaya tuh berita-berita gitu loh. Ada juga pasti tahu lah bermedsos ya, cross check ini berita benar apa enggak. Dan satu lagi ya yang paling terpenting ya, kita itu punya akal budi ya. Akal budi kita semua orang dikasih oleh Tuhan. Gue selama ini menggunakan akal budi gue. Kalau gue baca berita atau gue melihat seseorang melakukan ini itu, gue gak serta-merta langsung percaya. Gue punya akal budi untuk mempertimbangkan, ini benar gak sih ya? Karena akal kita nanti yang akan bisa mengatakan ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik. Gitu sih guys, menurut gue ya gitu. Nah, segitu aja dulu guys ya hari ini. Kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh lewat email di bawah ini atau bisa japri gue deh. Kita bisa diskusi panjang lebar ya, kita sharing ya. Gue juga bukan mau menggurui, tapi kita sharing hal-hal yang positif gitu. Sampai jumpa lagi, dah. Salam sehat, kuat, dan bermanfaat untuk semua.